Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang kekal dan ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam hati kami dan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 37, ayat 23 dan 24 yang berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, masing-masing kita pasti pernah mengalami kejatuhan. Ketika kita merasa kegagalan, kecewa, sakit hati, dan sebagainya, maka ini merupakan satu indikasi bahwa kita pernah mengalami kejatuhan. Dan pasti kita mempunyai impian, harapan, dan target yang sudah kita canangkan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, bisnis, dan usaha kita. Menjadi harapan kita bahwa keadaan kita akan lebih baik dari waktu yang lalu, sebab semua orang pasti menginginkan adanya perubahan dalam hidup ini. Apabila kita ingin mendapatkan apa yang sudah kita targetkan, maka kita harus memulainya dari sekarang. Dan persyaratan yang Allah berikan supaya Dia menetapkan langkah kita sehingga kita dapat meraih segala yang kita cita-citakan adalah kita harus berkenan kepadanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Allah? Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam kita mengiring Tuhan, pasti kita punya iman. Namun yang Allah maksudkan adalah iman kita harus disertai dengan perbuatan. Dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya, iman kita bukan hanya sekedar pengakuan bahwa kita percaya kepada Tuhan, namun iman kita harus hidup melalui perbuatan kita. Apabila kita berani melangkah dengan iman, maka Tuhan menanti kita dengan mujizat, berkat, dan janji-janjinya. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat 8 mengatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Rasul Paulus merupakan salah satu figur yang mempunyai iman yang kokoh kepada Tuhan.
Walaupun saat itu dia berada dalam penjara, namun dia tidak berargumentasi dengan Tuhan atas apa yang dia alami. Justru dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kebenaran ini memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa iman yang disertai ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Allah yang dapat memulihkan kehidupan kita. Bahkan tokoh Alkitab lain, yaitu Ayub, ketika kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah, bahkan dirinya sendiri dipenuhi dengan penyakit borok. Firman Tuhan berkata bahwa Ayub mengucap syukur kepada Allah dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya dan memulihkannya. Selain memiliki iman, kita juga harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Roma pasal 1 ayat 9 mengatakan, "Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu." Paulus menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah karena fokus pelayanannya kepada Allah. Bobot pelayanan dari Rasul Paulus adalah dengan segenap hati, karena dia sadar bahwa Allah yang telah membawa dia dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Itu sebabnya Rasul Paulus dapat berkata, kalau dia hidup, maka hidupnya adalah bagi Kristus, dan jika mati, mati merupakan keuntungan baginya. Kita dapat berkenan kepada Tuhan bila kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dan melayani itu identik dengan korban. Allah rela memberikan anaknya yang tunggal karena dia mau melayani kita. Segala atribut yang dimiliki oleh Yesus dicabut dan dia dijadikan pelayan supaya kita mendapatkan nilai atau harga yang tinggi di pemandangan Bapa. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18 bagian A mengatakan, "Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Siapakah kita sehingga tiap pagi dia mendatangi kita? Sadarkah kita bahwa setiap pagi dia memberikan kita hidup, kekuatan, serta kesehatan, supaya kita dapat melakukan aktivitas kita? Ketika dia mendatangi kita, apa persiapan yang kita buat untuk menyambut dia? Bila kita menyambutnya dengan membuat mezbah di pagi hari, maka kita akan melihat Tuhan mengerjakan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selain berdoa dan melayani, kita juga harus mewarnai hidup dengan doa. Doa adalah nafas iman kita. Ketika Raja Hizkia divonis Allah bahwa dia akan mati, Hizkia berdoa kepada Allah dan Tuhan mendengar doa Hizkia. Alkitab mencatat bahwa umur Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Jangan pernah jemu dalam berdoa, melainkan persiapkanlah waktu kita dengan baik saat kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Rasul Paulus berkenan kepada Allah karena dia hidup dalam doa. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 38 mengatakan, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Jangan pernah undur dari Tuhan, sebab orang-orang yang mengundurkan diri tidak berkenan kepada Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dan Dia mau menetapkan setiap langkah kita. Itu sebabnya berusahalah supaya hidup kita senantiasa berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin mengalami kejatuhan dalam hidup, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak, melainkan menopang dan menetapkan langkah kita. Syarat utama untuk hidup berkenan kepada Tuhan adalah memiliki iman yang hidup, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan nyata, ucapan syukur,
dan pelayanan dengan segenap hati. Tuhan menginginkan kita untuk selalu berdoa, beriman dan melayaninya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita hidup dalam ketaatan dan iman, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, membawa pemulihan, berkat, dan perubahan yang luar biasa. Jangan pernah undur dari Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia dan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu, Engkau tetapkan, dan meskipun kami jatuh, Engkau menopang kami dengan tangan-Mu yang kuat. Tolong kami untuk memiliki iman yang hidup, iman yang disertai dengan tindakan nyata dalam ketaatan kepadamu. Ajari kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, seperti Ayub dan Rasul Paulus yang tetap memuliakan Engkau di tengah kesulitan. Mampukan kami untuk melayani-Mu dengan segenap hati, dan untuk selalu hidup dalam doa, karena kami tahu bahwa doa adalah nafas iman kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat Tuhan sedang hadapi. Dan ajarlah kami untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.